Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online sekolah minggu hari ini. Adik-adik, mari siapkan diri adik-adik, pakai baju yang rapi dan duduk yang tenang. Nah adik-adik, kita mau fokus beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kemana ya teman-teman Kak Ledi? Kan Kak Ledi biasanya nggak pernah sendiri. Oh iya, hari ini Kak Ledi ditemanin oleh Kak Meli dan Kak Rahel. Yuk adik-adik kita panggil Kak Meli dan Kak Rahel. 1, 2, 3. Kak Meli, Kak Rahel, sini yuk dateng. Hai Kak Ledi dan adik-adik. Mohon maaf ya Kak Ledi, Kak Meli, aku terlambat hari ini. Soalnya tadi aku bantuin Mama dulu jualan. Aku juga nih Kak Ledi nih, habis jaga malam Kak. Adik-adik dulu harus tahu ya Kak Meli itu apa tugasnya, habis jaga malam, pasien banyak, telat datang ibadah online kita hari ini. Tapi tetap semangat ya adik-adik. Wah, keren banget ya Kak Meli dan Kak Rahel. Ternyata Kak Meli, Kak Rahel telat karena membantu orang tua dan membantu dan merawat orang yang sedang sakit adik-adik. Itu tanda kasih kepada orang lain dan kepada orang tua. Kita harus contoh seperti Kak Meli dan Kak Rahel ya adik-adik. Nah kakak-kakak dan adik-adik semua, hari ini kita kembali lagi nih di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kakak nggak sendiri, tadi kan ada kakak-kakak, ada abang pemusik juga, ada Bang Kris, ada Bang Rifai, dan Bang Martua di belakang kamera. Nah, tak lupa ada kakak-kakak yang cantik yang di depan ini loh adik-adik. Ada Kak Meli. Halo. Ada Kak Rahel. Dan ada aku sendiri Kak Ledi. Hai adik-adik. Nah, kalau kita mau mulai, kita mau bernyanyi dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Semuanya bernyanyi adik-adik. Dan tak lupa juga Kak Ledi dan Kak Meli sambil bangkit berdiri. Lasar Kristus. Yeay! Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ibadahnya dan saat teduh, kakak mau tanya nih sama Kak Lidi dan Kak Meli. Kakak-kakak tahu nggak tema minggu ini apa? Aku mengasihi Yesus, Kakak. Wah, betul banget Kak Lidi dan Kak Meli, yaitu aku mengasihi Yesus. Seperti tadi yang sudah dikatakan Kak Meli dan juga Kak Lidi. Kalau apa yang tadi kita lakukan itu adalah bentuk kasih kita kepada orang lain. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali saat teduh nih, kita mau datang sama Tuhan, ambil sikap yang baik ya, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan angkat pujian, lagu apa Kak Lady? Bapak engkau sungguh baik. Bapak engkau sungguh baik. Musik Abang. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih bisa bertemu Tuhan di ibadah online kami hari ini. Tuhan, kami berucap syukur buat-Mu Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun melalui ibadah online kami ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, buat adik-adik kami tetap semangat ya Tuhan. Kami berharap ya Bapak, Engkau selalu hadir dalam acara kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Bapak yang baik, kiranya dengan ibadah kami ini, kami tetap bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kesehatan buat orang tua kami, buat adik-adik kami Tuhan, dan juga buat kami guru-guru sekolah minggu, agar selalu bersemangat Tuhan dalam melayani pelayanan kami ibadah online ini. Bapak yang baik, Engkau tahu Tuhan, sekarang ini di negara kami ini Tuhan, virus corona belum berlalu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, segeralah Engkau pulihkan kembali negara ini agar kami bisa berkumpul Tuhan di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, acara kami akan mulai. Kau berkati kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi nih, tapi harus sambil bangkit berdiri dan semangat. Coba kali ini panggil adik-adik kita. Oke Kak Rahel, adik-adik sudah siap bangkit berdiri?
Oke, ternyata adik-adik semakin semangat nih. Laskar Kristus. Yeay! Yesus Waka, musik abang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, karena tema kita hari ini, aku mengasihi Yesus, adik-adik yang di rumah tahu tidak perbuatan kasih seperti apa? Ya benar, perbuatan kasih itu kita harus mengasihi setiap orang adik-adik. Bukan hanya keluarga, bukan hanya saudara, bukan hanya teman, tetapi orang yang tidak pernah kita kenal, kalau dia sedang membutuhkan pertolongan atau bantuan, adik-adik bisa membantu mereka ya adik-adik. Nah, sama seperti lagu yang akan kita bawakan hari ini, judulnya Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan, dan di medley Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan nyanyi bersama ya adik-adik. Musik abang. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari titah ke-8. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Pastinya adik-adik di rumah pasti semangat karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Betul banget Kak Lady, bahkan Tuhan rela mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Agar apa? Agar kita nih yang berdosa diselamatkan adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus meneladani apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus baik, harus turut perintah Tuhan supaya Tuhan senang dengan kita. Betul kakak-kakak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kasih-Nya sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, yuk adik-adik kita angkat pujian. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Musik abang. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama ya. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, bacaan untuk epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oh ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan epistel. Oleh sebab itu, adik-adik harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Sama seperti lagu yang akan kita bawakan ya kakak-kakak. Iya Kak Lady. Judulnya apa ya kak? Judulnya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Jadi adik-adik harus jadi anak yang dengar-dengaran. Kita yang angkat pujian ini sebelum kita baca epistel bersama ya adik-adik. Musik abang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga.
Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita di mana, Kak? Pengumuman. Yang pertama, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Nah, besok minggu depan masuk kakak kita akan ibadah online lagi ya. Dan jangan lupa persembahannya dikumpulkan ke gereja. Pengumuman yang kedua, jangan lupa adik-adik tulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbah. Pengumuman untuk yang ketiga adik-adik, adik-adik harus menjaga kesehatan juga ya adik-adik. Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengumuman selesai. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Musik abang. Semuanya bernyanyi adik-adik. Mau cinta Yesus selamanya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu semuanya dimanapun kita berada, ketika kita bersama-sama dalam ibadah sekolah Minggu pada saat ini. Amang yakin Tuhan selalu beserta dengan kita di mana saja kita, beserta dengan anak-anak sekolah Minggu di rumah masing-masing, dan beserta dengan keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita. Kiranya kesehatan ada bersama dengan kita. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, bagi adik-adik sekolah Minggu yang punya adik, pasti mama atau bapak pernah menyuruh kita untuk menjaga adik kita. Seandainya disuruh, pertama ditanya kepada kita, "Kamu sayang enggak sama bapak, sama mama?" Lalu kita jawab, "Ya." "Kalau gitu, tolong dong jaga adikmu." "Ya, Mak." "Ya, Pak." Lalu kedua kali ditanya lagi, "Kamu sayang enggak sama bapak, sama mama?" "Ya, Mak." "Ya, Pak." "Tolong dong jaga adik." Pasti kita jawab lagi dengan, "Ya, Mak." "Ya, Pak." Coba kalau ditanya sampai 3 kali, "Kamu sayang enggak sama bapak, sama mama?" Dari tadi udah 2 kali pun bapak nanya, udah 2 kali pun mama nanya. Itu aja pertanyaannya, pasti seperti itu. Seperti itulah perasaan Petrus ketika ditanya 3 kali. Sepertinya dia ada perasaan tidak yakin. Lalu dia jawab, "Tuhan kan tahu bagaimana hatiku. Tuhan kan tahu, kenal siapa aku." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah." Adik-adik sekolah Minggu, pastilah orang tua kita tahu siapa kita.
pastilah orang tua kita tahu bagaimana perilaku kita. Pasti orang tua begitu mengenal kita, karena dari sejak kecil sampai kita besar, selalu orang tua kita yang memikirkan kita, memelihara kita, merawat kita, dan mengajar kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Berarti orang tua kita tahu bagaimana perkembangan kita, mengenal betul siapa kita. Kalaupun ditanya sampai 3 kali, itu hanya mau membuat suatu kepastian bagaimana hati kita. Seperti itu juga lah ketika Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Tuhan mau kepastian, kasih Petrus, perhatian Petrus kepada Tuhannya sejauh mana. Lalu ketika Petrus berkata, engkau tahu hatiku. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti orang tua kita juga pasti akan berkata, aku mengenal engkau semuanya. Saya hanya meminta kepastian bagaimana kamu berserah kepada kami. Demikian juga pada renungan kita pada hari ini. Yesus mau bertanya kepada kita, anak-anak sekolah minggu, apakah kamu sayang kepada Yesus? Apakah kamu cinta kepada Yesus? Lalu kita akan menjawab, aku cinta kepada Yesus. Aku mengasihi Yesus. Lalu Yesus akan berkata, mari ikutlah aku. Yesus mengajak kita. Yesus mengarahkan kita untuk membuka diri kepada Yesus sehingga kita mengikut Dia dengan setulus hati. Tidak setengah-tengah, tidak dengan hati yang setengah-setengah, tetapi betul-betul mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti kasih kita kepada orang tua kita, lebih lagi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dia tahu siapa kita. Orang tua kita tahu siapa anak-anaknya. Yesus terlebih tahu lagi siapa kita, bagaimana hati kita, mengasihi atau tidak mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak sekolah minggu sudah mengerti, sudah diajak oleh Yesus untuk mengikut Dia. Mari kita sama-sama menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita katakan, aku mengasihi Yesus, saya mau ikut Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau membuka hati dan pikiran kami, para murid-Mu, anak-anak-Mu, sahabat-Mu, sehingga kami mau mengikut Engkau. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hati anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya Engkau selalu beserta dengan kami. Kaulah yang kami kasihi, Kaulah yang kami sembah. Ajar kami untuk selalu setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati para orang tua, keluarga semuanya, selalu di dalam lindungan tangan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati para orang tua di dalam setiap pekerjaannya, kiranya Engkau memberikan sukacita yang penuh bagi kami. Terima kasih Bapak, bagi anak-anak-Mu yang sekolah, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kepintaran. Bagi orang yang bersedih, kiranya Engkau memberikan sukacita. Ampunkan kami akan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, waktunya untuk kreativitas. Adik-adik siapkan untuk kreativitasnya yaitu kertas origami, lalu spidol, lalu gunting, dan lem kertas. Lem kertasnya boleh bentuk apa aja ya adik-adik, karena kalian punya ini boleh pakai ini ya adik-adik. Nah, kita mau buat kreativitas tentang kasih, yaitu cinta kasih untuk Tuhan Yesus. Bentuknya apa ya Kak Lady? Bentuknya kita mau buat love ya adik-adik, bentuk love di kertas origami di mana aja warna yang adik-adik suka, mau warna biru, warna merah, atau warna
warna pink ya adik-adik, seperti ini. Boleh terserah adik-adik. Nah, kita bikin love besar dulu. Love besar itu tentang tema kita adik-adik, yaitu aku mengasihi Yesus. Kalau mengasihi Yesus, apa aja sih yang kita lakukan? Pasti ada perbuatannya ya adik-adik, perbuatan kasih, yaitu perbuatan kasihnya bisa membantu orang tua, membantuin teman, atau keluarga lainnya. Nah, kakak Lady bantu ya adik-adik cara buatnya. Seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini dari kertas yang warna kuning. Kakak Lady mau bikin origami, kertas origami yang warna kuning. Tadinya seperti ini adik-adik, lalu adik-adik bentuk seperti ini. Warna kuning, love besar. Lalu tulis, aku mengasihi Yesus di tengah-tengah ya adik-adik. Nah, untuk yang perbuatannya pakai apa Kak Lady? Perbuatan kasihnya menggunakan love kecil adik-adik. Kakak Lady pakai love kecil warna biru. Tadinya seperti ini, jadi seperti ini. Untuk yang membantu adik-adik itu orang tua ya adik-adik untuk menggunting karena itu tajam. Nah, kalau sudah jadi seperti apa ya Kak Lady bentuknya? Nah, Kak Lady punya bentuk yang sudah jadi seperti ini adik-adik. Nah, ini dia contohnya. Aku mengasihi Yesus. Nah, di sini perbuatan-perbuatannya adik-adik, perbuatan kasihnya, yaitu menghormati orang tua, terus tidak boleh marah ya adik-adik, tidak pemarah. Lalu menjaga adik. Nah, kalau adik-adik punya adik yang di rumah, adik-adik disuruh sama mama untuk jaga, adik-adik boleh taruh di sini. Lalu menyapu rumah. Adik-adik bisanya bantu orang tuanya nyapu, boleh ditaruh di sini karena itu contoh perbuatan kasih. Itu dia adik-adik. Nah, tidak melawan orang tua dan adik-adik kalau masih bisa mengepel atau mengelap meja, adik-adik boleh taruh di sini. Pokoknya perbuatan-perbuatan kasih yang di rumah ataupun di luar rumah. Seperti itu adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bernyanyi lagu Tanganku Namet-met. Ayo Bang, musiknya. Adik-adik bernyanyi ya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai hari ini, sama-sama kita mengucapkan selamat hari Minggu Amang. Dua, ya. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu.